bisnis kelas 1 kelompok 10. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual Industri. Baik, langsung saja. Yang menjadi pembahasan kami di sini yaitu hak kekayaan intelektual industri. Adapun pengertian hak kekayaan intelektual yaitu hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Maksudnya di sini sesuatu yang diciptakan oleh seorang itu melalui pikirannya. Misalkan produk. Kalau dia dalam perusahaan, produk tersebut dibuat oleh orang melalui pikiran ataupun gagasan-gagasan yang telah dikumpulkan. Nah, jadi dalam produk tersebut mereka memiliki hak. Karena dalam membuat produk itu pasti ada mereknya, desainnya, modifnya, dan bentuknya. Maka dari semua hal itu perusahaan memiliki hak dalam hal tersebut, baik dalam mereknya, baik dalam desainnya, modifnya, bentuknya. Perusahaan memiliki hak atas tersebut. Selanjutnya, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Adapun dasar hukum di sini yaitu Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. 2. Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Berikutnya Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang merek. Berikutnya Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang hak paten. Nah, dari beberapa undang-undang tersebut tercantum dalam beberapa hak-hak intelektual. Tadi yaitu Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. Maksudnya kepabeanan ini adalah suatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas masuknya atau keluarnya barang dan atau pemungutan biaya masuk. Selanjutnya yaitu merek. Merek ini tidak asing lagi bagi kita. Kalau merek ini bisa dilindungi oleh undang-undang supaya orang lain tidak dapat meniru atau mengambil merek produk orang lain. Karena kalau dia dalam hukum bisnis tidak boleh meniru merek produk orang lain, itu dapat ditindaklanjuti dalam pihak berkewajiban kalau misalnya terjadi hal tersebut. Berikutnya yaitu hak cipta. Apalagi hak cipta ini itu sangat dilindungi oleh undang-undang. Misalkan orang lain menciptakan karya ilmiah, maka karya ilmiah itu tidak mudah dan tidak gampang diambil atau diotak-atik diubah oleh orang lain tersebut. Kenapa? Karena sudah dilindungi oleh undang-undang yang saya tertera tadi. Selanjutnya yaitu hak paten. Maksudnya dari paten itu adalah hasil dari ciptaan seorang perusahaan tersebut. Misalkan produk tersebut telah berkualitas dan dapat dimanfaatkan digunakan oleh orang lain, maka bisa dikatakan itu paten karena dia bisa bermanfaat, berguna dan berfungsi bagi semua orang. Dan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya saya akan membahas hak kekayaan industri. Nah, yang dimana hak kekayaan industri adalah hak hukum yang melindungi penciptaan intelektual yang berkaitan dengan industri seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Nah, yang dimana paten memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk menghasilkan, menjual, dan menggunakan suatu inovasi atau penemuan selama periode waktu tertentu. Nah, di sini contohnya seperti paten untuk
produk farmasi atau teknologi baru. Nah, berikutnya merek dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nah, di mana hak merek dagang ini melindungi merek atau logo suatu produk atau layanan. Contohnya seperti merek dagang seperti Coca-Cola gini, Coca-Cola yang melindungi merek minuman bersoda tersebut. Poin berikutnya itu varietas tanaman. Nah, di mana varietas tanaman ini adalah subkategori dari tanaman yang merupakan kelompok berbeda dalam suatu spesies tanaman. Nah, mereka juga dapat memiliki karakteristik yang berbeda, seperti warna, bentuk, ukuran, rasa, dan kegunaan. Terus selanjutnya yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi. Maka, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, jadi rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh orang lain, yang mana kaitannya itu pasti teknologi bisnis. Karena teknologi bisnis mempunyai nilai ekonomi. Jadi, yang dilindungi adalah rahasia, yang istilahnya yaitu idenya atau triknya. Contoh kain sutra. Bagaimana cara mengolah ulat dari dia itu serangga diolah menjadi kain yang begitu lembut dan kualitasnya mahal. Nah, itu yang tahu adalah kaisar-kaisar di Cina. Di zaman dahulu itu istilahnya pakaian produk. Pakaian produk yang kebesarannya. Kaisar-kaisar dari Cina. Nah, maka kaisar-kaisar itu mereka tidak mengumumkan, tidak mengajarkan bagaimana cara mengolah ulat menjadi kain yang sangat berkualitas. Nah, dijaga kerahasiaannya. Jadi jika sampai hal itu bocor, maka diburu oleh pasukan tentara kerajaan tersebut. Selanjutnya desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi atau bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan yang daripadanya. Jadi yang dimaksud dengan bentuk adalah tampilan dimensi yang berupa produk secara keseluruhan. Misalnya berupa bodi mobil RM. Jadi konfigurasi juga itu adalah tampilan 3 dimensi berupa susunan komponen atau komponen ORM yang berbentuk produk, misalnya pola groove atau ukiran ban. Komposisi garis adalah tampilan 2 dimensi berupa kombinasi garis berupa kombinasi garis permukaan produk, sedangkan komposisi warna adalah tampilan 2 dimensi yang berupa kombinasi warna pada permukaan produk. Selanjutnya desain tata letak sirkuit terpadu, yang dimana desain tata letak sirkuit terpadu ini termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang di negara kita. Nah, kenapa? Dan pasti sebabnya hal tersebut diundang-undangkan dalam dilindungi di Indonesia. Pertama, Indonesia termasuk dalam anggota World Organization. Fungsi hak kekayaan industri ini yaitu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta maupun karya ciptanya. Kedua itu meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar. Ketiga, memiliki hak monopoli. Hak kekayaan industri juga memiliki tujuan, yaitu sebagai perlindungan hukum kepada pencipta dan juga sebagai sebuah perlindungan akan aset yang berharga maupun yang tidak berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. 3. Manfaat hak kekayaan industri. Di sini terlihat jelas kalau tujuan hak kekayaan industri adalah melindungi kekayaan ataupun karya setiap orang. Pemerintah juga memiliki manfaat hak kekayaan industri, yaitu melindungi hasil karya warga negaranya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya.
Nah, di sini di slide berikutnya ini kita akan mempelajari atau kita ingin mengetahui cara penyelesaian atau solusi masalah apabila terjadi haki. Nah, di slide-slide sebelumnya kawan-kawan telah menjelaskan apa itu pengertian dari haki. Nah, di sini saya akan membahas cara penyelesaian jika terjadi solusi. Nah, di sini haki ini ada punya dua cara penyelesaiannya. Nah, ada pada bagian merek dan ada juga pada bagian hak paten. Nah, kita kutip satu persatu. Di sini dikatakan cara penyelesaian haki mengenai merek. Nah, di sini ada beberapa atau ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, penyelesaian sengketa alternatif, dan yang kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, pada penyelesaian sengketa alternatif ini, yang artinya ialah cara menyelesaikan sebuah masalah atau konflik tanpa melibatkan hukum, yang dimana ini sama sekali tidak langsung diangkat ke pengadilan, melainkan menggunakan beberapa metode. Salah satu metode yang saya ketahui adalah melalui mediasi. Nah, yang kedua penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, pada pernyataan kedua ini tentu kita telah mengetahui penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini kayak gimana. Nah, yang bagian kedua, cara penyelesaian haki mengenai hak paten. Nah, di sini cara penyelesaian haki mengenai hak paten ini diatur dalam 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan di bagian masing-masing undang-undangnya terdapat juga bagian-bagiannya. Nah, di sini nanti kedepannya kita akan mempelajari selanjutnya. Demikian dan terima kasih. Demikian pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih. Yahoo.